Untuk KBK Studi Manusia, saya persilakan Ibu Karina untuk memberikan pengantar. Oke, terima kasih Bu Yudita. Oke, yang berikutnya kita sudah masuk ke sesi 2, yaitu KBK Human Studies atau Studi Manusia, di mana teman-teman di KBK, teman-teman dosen di KBK ini adalah membahas permasalahan manusia, baik yang secara individu maupun secara kelompok, gitu ya. Apakah dia sebagai pengguna benda seni, apakah dia sebagai user dari sebuah desain, maupun dari interior dan arsitekturnya. Yang ditelaah juga menuntut solusi-solusi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan, lingkungan, dan kualitas hidup manusia. Jadi ini all about human, dan campaign humanis ini lebih kerasa lagi ketika kita memang memasuki masa-masa COVID yang belum juga kunjung usai gitu ya, sampai detik ini gitu, di mana bisa kita lihat campaign sebuah merek terkenal, sepatu terkenal yang tadinya mungkin saya nggak sebut mereknya gitu ya, tapi pasti Anda tahu iklannya, yaitu Just Do It gitu ya. Itu berubah drastis dengan konsep yang sangat humanis. Makanya kampanyenya terakhir menjadi for once, don't do it, katanya. Ya, dan itu bikin merinding banget, sangat humanistik, dan itulah yang diangkat sama teman-teman di KBK ini. Nah, untuk itu saya persilahkan Bu Yudita kembali sebagai moderator di sesi ini untuk memperkenalkan pembicara-pembicaranya. Silakan Bu Yudita.
Untuk KBK Human Studies ini, pembicara yang pertama kita ada Ibu Sirli Natania Suhanjoyo, SSN MDS. Beliau ini adalah staf pengajar aktif untuk di Prodi Interior. Ibu Sirli ini mengecap pendidikan S1 di Desain Interior Universitas Kristen Maranatha dan S2-nya di Magister Desain Institut Teknologi Bandung. Ibu Sirli ini penelitiannya banyak berkaitan dengan hal-hal yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, terutama user-user dengan kebutuhan khusus, sehingga untuk pengabdian masyarakatnya maupun juga untuk penelitian yang dilakukan itu banyak yang berkaitan dengan user berkebutuhan khusus. Nah, untuk kali ini Ibu Sirli akan membawakan topik tentang pengalaman ruang bagi pengguna berkebutuhan khusus. Ibu Sirli, silakan untuk memulai presentasinya. Ya, baik. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengalaman ruang bagi pengguna berkebutuhan khusus. Di sini dalam undang-undang disebutkan disabilitas adalah yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensoris. Tapi di sini saya tidak akan membahas teori dan pembagiannya lebih lanjut. Bahasan kali ini akan lebih ke arah pengalaman ruang dan poin-poin pertimbangan dalam merancang ruang yang dibutuhkan pada kategori anak, dewasa, dan juga lansia. Kondisi pengguna secara mental maupun fisik, di sini kita harus pahami dulu bahwa harus menjadi pertimbangan utama pada saat kita akan mendesain. Misalnya di ABK atau anak berkebutuhan khusus membutuhkan desain sesuai dengan aktivitas dari kemampuannya dan juga bagaimana untuk proses tumbuh kembangnya. Dan juga lansia bisa kita anggap juga sebagai golongan difabel ya, berdasarkan data WHO 2017 di mana 46% lansia di atas usia 60 tahun itu mengalami kondisi disabilitas dengan berbagai kondisinya. Sehingga desain ruang yang fleksibel untuk berbagai kondisi user tersebut dibutuhkan. Dan yang kita ketahui ada prinsip desain universal untuk para desainer pasti sudah tahu karena ini memang perlu diterapkan di kondisi saat ini. Khususnya untuk desain biasanya di ruang publik itu harus dapat memfasilitasi berbagai kondisi dari usernya. Maka yang kita ketahui itu ada 7 prinsip desain universal. Yang pertama adalah tentang kesetaraan dalam penggunaan. Jadi desain seharusnya dapat memfasilitasi berbagai kondisi dan karakter usernya. Biasanya nih kalau di studio atau tugas akhir kami mengingatkan bagaimana desain misalnya counter itu harus dibuat 2 ukuran. Ya, jadi bisa dipergunakan untuk berbagai kondisi juga atau furniture yang misalnya bisa di-adjust dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah harus fleksibel karena kemampuan kita yang berbeda-beda. Kemudian simple dan intuitif di sini harus mudah dimengerti dan mudah digunakan karena tingkat konsentrasi itu bisa jadi berbeda-beda. Dan seringkali di sini perlu adanya simbol atau gambar sebagai tanda dan petunjuk termasuk bagi pengguna yang punya keterbatasan bahasa. Jadi di sini peran desain grafis menjadi sangat penting. Kemudian yang keempat, informasi harus tersampaikan juga dengan efektif, baik secara visual, taktil, dan juga verbalnya. Kemudian faktor keamanan itu juga sangat penting dengan mengurangi adanya resiko bahaya ataupun kecelakaan, serta harus efisien, nyaman, dengan tingkat kelelahan yang kita tekan serendah mungkin. Dan yang terakhir adalah secara sirkulasi, jangkauan, desain harus mampu digunakan untuk semua orang dengan kelebihan ataupun dengan keterbatasannya, termasuk untuk pergerakan, aktivitas, dan mobilitasnya. Nah, jadi dari prinsip-prinsip ini seharusnya dapat menjawab kebutuhan user secara umum dan berkebutuhan khusus, termasuk lansia, anak-anak, ibu hamil, dan juga user lainnya. Nah, jadi untuk pemaparan hari ini, saya berdasarkan pengalaman dalam penelitian pengabdian dan juga ada survei yang saya lakukan,
khususnya terhadap disabilitas dewasa usia 20-40, serta berdasarkan pengalaman dan penelitian dari berbagai sumber. Karena dari survei ini secara jumlahnya cukup terbatas, jadi saya melakukan pencarian dari berbagai sumber juga. Dan untuk pemaparannya saya ambil secara umum karena waktu yang terbatas juga, dan contohnya di sini adalah disabilitas, misalnya autis, ADHD, dan keterbatasan fisik dan juga mental. Namun pastinya masih banyak yang harus digali karena di sini tiap individu dan tipe keterbatasan sangat beragam ya. Mungkin nanti yang punya pengalaman, saya tahu di sini banyak yang terlibat juga dengan hal-hal yang serupa, bisa juga untuk sharing menambahkan. Saya akan mulai lebih lanjutnya. Jadi yang pertama adalah dalam mendesain kita harus pahami dulu. Di sini termasuknya hiperaktif atau hipersensitif, atau hipoaktif atau hiposensitif. Ya, jadi kalau hiperaktif di sini dia bisa sangat peka atau tidak mampu memusatkan perhatiannya. Jadi yang sering kali misalnya menabrakkan diri, kemudian sampai terluka dan lain sebagainya, ataupun berlebihan ya keaktifannya, ataupun yang hipo, saya sebutnya hiper dan hipo untuk kedepannya ya, untuk mempersingkat. Nah, untuk yang hipoaktif di sini mereka justru kebalikannya, tidak peka terhadap rangsangan, sensitivitasnya rendah terhadap stimulus, atau bahkan dalam kondisi tertentu mereka tidak sadar kalau dirinya sedang terluka. Nah, jadi hal-hal ini harus kita pahami dulu, karena biasanya contohnya kalau di tugas akhir itu kekurangan yang utama biasanya bikin desainnya itu dijadiin satu semuanya, padahal dua hal ini adalah kebutuhannya berbeda, terutama pada kondisi misalnya harus konsentrasi atau pada ruangan-ruangan khusus lainnya. Nah, di sisi lain, untuk lansia pun juga mengalami hal yang serupa yang harus kita ketahui perbedaannya dulu. Contohnya untuk delirium, ini adalah gangguan mental, tapi sebenarnya bisa juga terjadi pada anak ataupun usia dewasa juga. Nah, hal ini biasanya bisa disebabkan karena contohnya kurang oksigen, dehidrasi, atau utamanya itu biasanya karena komplikasi dari penyakit lainnya, termasuk juga faktor usia, efek obat-obatan, dan juga lain-lainnya. Contohnya biasanya tiba-tiba bisa jadi bingung atau ada penurunan kesadaran, kemudian bisa jadi sampai pingsan dan lain sebagainya, atau biasanya sulit konsentrasi juga, gangguan mengingat, gangguan tidur, dan lain sebagainya. Pada kondisi hiperaktif biasanya bisa gelisah atau sampai juga berhalusinasi, sedangkan pada kondisi hipo itu biasanya jadi lebih lemas, lesu, sering mengantuk, linglung, ataupun jadi bingung. Nah, karena berbagai kondisi tersebut inilah kita perlu memahami dari sisi pengalaman dan berbagai kebutuhan ruangnya. Contohnya dalam pembentukan suasana, untuk anak-anak di sini kebutuhannya adalah tenang, kemudian bisa memusatkan perhatiannya, pandangannya jadi harus jelas, dapat bersosialisasi karena kebutuhan tujuannya pasti akhirnya adalah komunikasi, kemudian harus dapat meningkatkan konsentrasi, yaitu bebas distraksi. Contohnya adalah yang tidak boleh dilakukan, membuat pembatas ruang itu sifatnya adalah transparan. Nah, ini akan menyebabkan distraksi, jadi mereka akan teralih perhatiannya. Kemudian pada usia dewasa ini berdasarkan survei, mereka tidak menyukai kondisi sempit dan gelap. Khususnya ini yang menjawab adalah yang mengalami gangguan mental ataupun depresi. Dan kemudian dalam kondisi lain, ternyata suasana yang tidak diinginkan adalah mengingatkan pada kondisi pembulian. Jadi ada yang berbagi pengalaman bahwa mereka justru yang teringat adalah kondisi pembulian pada masa waktu kecilnya dari sekolah sampai dewasa ini, terus-menerus ada pembulian. Nah, ini mengingatkan mereka pada faktor-faktor di ruangannya juga yang akhirnya menyebabkan tidak nyaman. Kemudian poin-poin yang diinginkan adalah suasana indoor dan outdoor. Kemudian konsep ini sebenarnya tergantung ya, karena bisa jadi berbeda-beda, tetapi yang terbanyak dipilih adalah yang suasananya lebih kepada sederhana. Kemudian terdapat focal point, ini yang memilih adalah yang lebih kepada
kondisi depresi. Jadi mereka lebih membutuhkan ada sesuatu yang justru menjadi perhatian untuk mereka, sehingga tidak terlalu ngeblur gitu ya. Kemudian plafonnya juga tidak boleh terlalu rendah. Kemudian bukaan jendela itu juga sangat penting, dan pencahayaan juga sesuai dan terang. Ini selanjutnya akan lebih detail lagi tentang pencahayaan. Kemudian untuk lansia yang baik adalah dengan suasana yang tenang, membuat perasaan aman, terang, kemudian lembut, suasana yang homey dalam pengertian nyaman seperti di rumah tinggal, dan juga membutuhkan indoor dan outdoor. Kemudian untuk bagian warna, warna ruang juga bisa menjadi bagian dari terapi dan juga pembentuk suasana. Dengan memberi warna, kita juga bisa memberi tanda. Contohnya warna itu bisa menjadi nama ruang, khususnya untuk anak berkebutuhan khusus, biasanya mereka membutuhkan ini ya, menjadi tanda. Dan secara keseluruhan, warna natural itu juga dapat digunakan karena mampu menenangkan, serta warna healing juga perlu. Contohnya untuk lansia ataupun yang mengalami gangguan mental, biasanya warna hijau itu dapat membantu menenangkan, mengurangi rasa sakit, atau contoh lainnya warna pink, orange itu dapat meningkatkan rasa bahagia. Pada kondisi hiper ini secara keseluruhan ya, pada kondisi hiper di sini warna lembut, abu yang sifatnya netral, sejuk dan menenangkan itu juga dibutuhkan. Justru warna putih terkadang tidak boleh dalam pengertian karena akan menyebabkan silau untuk kondisi tertentu. Warna-warna ini bisa dengan warna pastel contohnya. Kemudian pada kondisi hipo yang dibutuhkan adalah warna cerah, hangat untuk membangkitkan dari pergerakan dan aktivitasnya dan kemauan untuk berkomunikasinya juga. Dan sebaliknya yang jangan dilakukan adalah untuk hiper, kondisi hiper, warna kontras atau terlalu banyak maka akan mampu mendistract, dan untuk kondisi hipo justru tidak boleh terlalu soft atau netral, khususnya pada ruang terapi. Biasanya digunakan warna-warna yang justru cerah, hangat, ataupun memiliki aksen-aksen tertentu yang memang dibutuhkan untuk menstimulus. Nah, yang utamanya sebenarnya adalah kita perlu cek warna. Warna apa yang bisa memberi reaksi atau rangsangan terhadap otak, karena bisa jadi kebutuhannya berbeda-beda, atau kita juga perlu menanyakan kalau secara ruangnya secara personal kita butuh tanyakan warna apa yang diinginkan karena itu bisa juga membantu. Kemudian bagian penerapan material utamanya jelas adalah aman karena contohnya pada anak biasanya misalnya sering menabrakkan diri atau karena tidak bisa mengontrol kekuatannya, kemudian tidak licin, penutup dinding dan lantainya juga perlu dilapis dan harus juga membantu melatih sensorik. Nah, yang diperlukan itu tidak hanya yang halus juga, tapi juga tekstur lainnya untuk melatih hal tersebut. Yang tidak boleh diterapkan adalah susunan acak, aksen yang tidak berfungsi, dan punya potensi melukai. Kemudian dari lighting, ini juga dari survei ada kondisi gangguan mental, contohnya dari yang depresi ini lebih memilih warna putih terang, dengan keterbatasan fisik memilih warna yang lebih warm white, karena ini bisa menyebabkan rasa yang lebih aman dan nyaman. Dan dalam kondisi rileks biasanya memilih cahaya yang redup atau tidak terlalu terang. Pada kondisi konsentrasi cahayanya lebih dipilih adalah putih terang. Kemudian pada kondisi anak biasanya itu lebih suka dengan suasana yang redup dan gelap, tetapi ini harus kita geser menjadi cahaya yang lembut. Kemudian mereka biasanya sangat peka terhadap cahaya, jadi kesilauan itu harus dihindari. Pada lansia, putih itu dibutuhkan untuk pencahayaannya dengan cukup terang untuk kebutuhan aktivitas ya. Kemudian tidak silau, tidak berbayang karena bisa menyebabkan pusing atau jadi gangguan penglihatan. Kemudian tidak menggunakan warna yang berbeda dan butuh juga ada tombol lampu yang mudah digapai dan juga adanya lampu emergensi. Kemudian dari bagian furniture, di sini kita bisa lihat juga yang dibutuhkan pada kondisi hiper, furniture besar dan berat itu juga dibutuhkan sehingga tidak mudah digeser ataupun diangkat. Susunan acak itu tidak boleh dilakukan, terlalu banyak furni juga tidak boleh, aksen-aksen yang tidak berfungsi ataupun furni yang kondisinya
itu mudah digapai itu juga tidak boleh, kemudian dekat dengan jendela karena akan membahayakan. Dalam kondisi untuk dewasa, yang dipilih berdasarkan survei adalah desain yang sederhana, tidak tajam, kemudian dapat di-adjust, ini juga sangat penting, dan juga faktor kenyamanannya. Dan pada bagian lansia, furniture itu bisa digantikan menjadi pengganti handle ya, karena tidak mungkin setiap ruangan itu ada handle-nya, maka furniture itu harus mampu menopang atau membantu lansia untuk berpegangan. Kemudian peletakan kursi ini juga baik karena punya keterbatasan dari energi dan juga kebutuhan untuk istirahat, jadi perlu diletakkan di beberapa titik. Dan yang tidak boleh adalah furniture yang terlalu banyak hingga menghalangi untuk berjalan. Kemudian dekoratif dan aksesoris, baik Bu. Wall atau gambar bisa menjadi penanda, dan harus boleh adalah yang rumit atau tidak memiliki fungsi, karena akan membuat adanya distraksi yang tidak perlu atau akan menjadi semakin gelisah. Kemudian aksesibilitas, ini wajib bebas hambatan, mudah bergerak. Contohnya kalau dari survei, pengguna kursi roda itu seringkali mengeluhkan tentang ruangan yang sempit. Jadi walaupun ada tandanya di luar, ada tanda untuk pengguna kursi roda, tapi ternyata di dalamnya itu sulit bergerak atau ada barang-barang yang menghalanginya. Sehingga poin utamanya adalah bukaan ruang itu harus besar, termasuk pintunya juga. Kalau bisa dengan pintu geser akan lebih memudahkan, khususnya untuk kursi roda. Kemudian handle itu kalau bisa juga jangan diputar, tetap menggunakan gagang tuas karena lebih mudah pengoperasiannya. Handrail itu perlu mudah bergerak, tidak ada tangga atau kenaikan lantainya. Kemudian kalaupun misalnya perlu ada tangga, handrail-nya itu harus ada di dua sisi dan memperhatikan jangkauan dan ketinggiannya supaya mudah diraih. Kemudian dari penghawaan dan aroma, usia dewasa di sini berdasarkan surveinya memilih ruang yang mudah untuk bernafas. Dan pada kondisi gangguan mental, contohnya depresi, ini memilih udara yang dingin dan memiliki aroma yang enak dalam pengertian membuat perasaannya lega. Dan secara keseluruhan pastinya membutuhkan jendela, bukaan, sirkulasi yang baik untuk kesehatannya juga. Dan pada anak dan lansia punya kecenderungan biasanya tidak suka bau tertentu atau kesulitan membedakan bau. Nah, jadi yang seperti kita ketahui juga sekarang sudah banyak aromaterapi yang bisa membantu untuk berbagai kebutuhan, bahkan ada juga aromaterapi yang dikhususkan untuk anak berkebutuhan khusus. Suara juga menjadi poin penting di sini. Yang tidak disukai, yang paling tidak disukai adalah adanya suara keras secara tiba-tiba karena bisa bikin kaget, bahkan sampai derdek kalau Jawanya ya. Pada lansia atau gangguan mental ini bisa berkepanjangan, bisa menimbulkan efek cemas, takut, tekanan darah naik, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, secara surveinya, baik pada responden ataupun komunitas-komunitas terkait, ini juga fasilitas ruang pameran. Ini tuh sangat dibutuhkan untuk di kondisi tertentu, karena dengan adanya apresiasi, disabilitas akan merasa dihargai dan memiliki kesempatan dan harapan, baik untuk disabilitas maupun juga keluarganya. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan menjadikan kita lebih memperhatikan orang-orang di sekitar kita, apapun kondisinya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Shirley untuk presentasinya. Kita akan langsung lanjut ke pembicara selanjutnya. Untuk pembicara selanjutnya kita ada Pak Leonardo. Ya, saya akan coba bacakan CV-nya. Pak Leonardo ini mengenyam pendidikan di S1 Teknik Arsitektur Universitas Parahyangan dan S2-nya itu di Magister Arsitektur Institut Teknologi Bandung. Pak Leo ini adalah dosen pengajar tetap untuk program studi sebelumnya di desain interior dan sekarang di program studi arsitektur. Dan untuk fokus penelitiannya banyak kepada pencahayaan atau kepada lighting. Lalu kemudian untuk karya-karyanya Pak Leo ini banyak membuat karya seni digital. Ya. Demikian Pak Leo, boleh silahkan dimulai presentasinya.
Baik, terima kasih Bu Yudita dan para hadirin sekalian. Saya akan izin untuk membagikan layar saya tentang riset saya. Baik, saya akan mulai. Ya, dari judulnya mungkin saya akan mencoba untuk menyederhanakan dahulu supaya kita bisa menyimaknya dengan tentunya lebih sederhana gitu ya. Saya akan mulai berbagi hari ini dengan meminta Bapak Ibu dan pemirsa sekalian untuk membayangkan ya, kita semua masing-masing punya sebuah sudut rumah yang pasti menarik gitu kan. Dan saya akan persempit areanya pada area bekerja. Entah itu mungkin mahasiswa belajar, kalau kita mungkin yang orang-orang yang bekerja ya ada komputer dan segala macam. Tidak perlu dijawab, tetapi cukup dibayangkan saja, gitu ya. Itu akan mengantarkan kita pada pemahaman pada siang hari ini, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita semua sudah membayangkannya, saya akan mulai dengan yang berikutnya, yaitu di rumah kita kan tentu saja kita membuat atau ya katakanlah karena kita mendesain sebuah area yang baik buat kita sendiri untuk bekerja supaya kita produktif gitu ya. Nah, semuanya itu tentu saja berkaitan dengan desain. Tapi di dalam desain itu saya lebih memfokuskan pada kondisi pencahayaannya gitu ya. Dan terkait dengan kondisi pencahayaan yang ada dalam riset saya, itu saya membawakan tentang apa yang ada di dalam keseharian kita di kegiatan perkuliahan gitu ya. Tentu saja ini riset saya dilakukan sebelum masa pandemi COVID-19 ini gitu ya. Baik. Kita akan maju ke yang berikutnya. Nah, kita tentu saja pernah mengalami hal seperti ini saya tarik saja langsung lebih spesifik di kampus kita gitu ya. Barangkali ya ketika itu belajar atau rekan-rekan mahasiswa yang masuk entah itu pagi, siang, atau sore, atau kapanpun kita pernah merasakan hal ini. Nah, tentu saja mahasiswa yang sering menggunakan ruang-ruang kelas bisa mengalami hal seperti ini gitu ya. Ini adalah gejala yang muncul dengan segera akibat kondisi pencahayaan gitu ya. Kalau tidak tepat hasilnya seperti ini. Ini merupakan awalan dari riset saya yang sebelumnya yang akan mengantarkan kepada riset saya yang akan saya bagikan hari ini gitu ya. Nah, ini sekedar untuk mengingatkan kita pada kondisi ruang kelas yang ada di lantai 8 karena saya dulu mengajar di lantai 8 ya gitu. Mungkin kurang lebih dengan di lantai 9 atau tepatnya di gedung B FSRD kurang lebih suasana pada umumnya seperti ini. Nah, sebagai latar belakangnya dari segi teori gitu ya, ini ada 3 kata kunci yang saya cermati bahwa pencahayaan itu mempengaruhi manusia, aktivitas dan hasilnya. Ya, pencahayaan itu mampu menggiring persepsi seseorang tentang sebuah lingkungan atau katakanlah interior yang bisa kita lihat gitu ya. Dan hal itu apa yang kita lihat itu tentu saja bisa membuat kita merasakan sesuatu ya dalam hal di kuliah ya. Kalau kita belajar di kuliah, mood untuk belajar gitu ya. Nah, di kampus ini saya merasakan tentu saja bahwa minat belajar itu perlu digugah gitu ya. Semua orang yang berada di tempat bekerja perlu digugah semangatnya gitu ya. Dosen perlu digugah semangatnya untuk mengajar, mahasiswa pun tentu saja perlu digugah untuk bisa belajar begitu ya. Nah, tentu saja itu secara positif. Bagaimana supaya proses belajar mengajar itu bisa berjalan dengan baik dan tentunya membawakan hasil yang baik juga begitu ya. Nah, secara teori yang saya dapatkan ini dari sebuah jurnal yang sudah cukup lama, mood mahasiswa itu bisa menjadi negatif karena dipengaruhi kegiatan kuliah
yang dirasakan sulit. Ya, sedangkan mood-nya akan menjadi positif ketika lingkungan belajarnya dinilai kondusif. Ini dua hal yang berbeda sama sekali gitu. Nah, kenapa sih saya berusaha untuk membawa siang hari ini kita memahami kondisi ruangan di perkuliahan kita. Nah, untuk menuju ke sana saya meminjam istilah yang ada di dunia marketing ini ya. Namanya visual merchandising. Ini sangat esensial sekali digunakan oleh mereka yang bergelut di dalam desain pertokoan ya. Tentu saja mereka menggunakan segala cara tentu saja dalam konteks desain supaya konsumen tertarik berbelanja dan akhirnya menghabiskan uangnya di sana gitu. Nah, di sini terlihat sekali bahwa suasana sebuah toko, yaitu saya mengambil sebuah toko yang ada mereknya, tapi tujuannya bukan ke sana, tetapi akhirnya konsumen berbelanja bahkan merasa excited ketika dia mungkin katakanlah tidak cuma browsing melihat dengan mata, tetapi ketika dia mengalami kegiatan berbelanjanya, gitu ya, sehingga akhirnya berbelanja gitu. Nah, latar belakang di pertokoan ini yang saya gunakan sebagai awal bagaimana menarik kepada riset yang saya lakukan di area kampus gitu ya, tadi sudah saya sebut. Ketika suasana dari ruang belajar di kampus yang kita lihat begitu kita masuk ke ruangan kelas itu menggugah semangat, tentu saja kegiatan perkuliahan pun menjadi lain gitu ya, akan menjadi positif untuk semua pihak, baik dosen dan mahasiswa gitu ya. Mahasiswa aktif, dosennya pun aktif begitu ya. Semuanya ini memiliki unsur psikologis. Hanya dari pencahayaan itu sendiri itu dimulai ya. Nah, berikutnya sedikit menyinggung tentang sisi psikologis ya, teori psikologinya. Ada emosi yang berlanjut dengan perasaan, berikutnya kepada mood dan persepsi. Emosi dan perasaan itu dikatakan terjadi dalam waktu yang sangat singkat, gitu ya. Lalu perasaan lebih lama dan kemudian muncullah mood. Nah, ini yang saya beri tanda kuning itu yang menjadi fokus saya. Mood itu berarti karena ada pengaruh luar yang terjadi pada diri kita, maka kita memberikan respon tertentu pula dari si pemicu tersebut. Ya, mood itu muncul dari luar, bukan dari dalam kita. Gitu. Makanya kita bisa terpengaruh oleh kondisi-kondisi tersebut. Gitu ya. Lalu jika kita mengalami pengulangan dari pengalaman yang kita lihat berulang-ulang, maka kita akan punya persepsi tertentu tentang ruangan tersebut gitu ya. Katakanlah tadi misalkan kalau kita belajar di kelas, saya merasakan di kelas ini bla bla bla. Saya merasakan di kelas ini kok tidak bersemangat. Saya merasakan sangat nyaman sekali di kelas ini. Nah, itu karena pengalaman yang berulang gitu ya. Baik. Nah, ini ada sebuah teori lagi yang juga saya dapatkan dari sebuah jurnal. Jadi tentang ARCS model ya. Ini adalah sumbernya. Secara singkat, ARCS itu adalah model yang dikembangkan oleh Keller, yaitu peneliti di bidang pendidikan, sebagai strategi untuk menciptakan dan menjaga motivasi, gitu ya. Ada attention, ada relevance, ada confidence, dan satisfaction. Itu makanya disebut ARCS. Begitu. Nah, ARCS ini nanti akan saya gunakan korelasinya dengan riset saya. Nah, seperti ini mungkin ya. Dari semua yang sudah saya jelaskan tadi, kita melihat kerangka dan metode risetnya seperti ini. Jadi saya melihat seperti apa sih konfigurasi elemen-elemen fisik pembentuk lingkungan visual dari ruangan studio atau kelas kita di kampus gitu ya, sebagai variabel bebas. Ada pelingkup interiornya, yaitu ruangannya ya. Lalu ada pewarnaannya, ada furnitur dan tata letaknya, ada pencahayaan dan jendela ya. Nah,
semua elemen tadi dengan konfigurasinya itu akan mempengaruhi mood mahasiswa, ya. Dan apa yang dinilai? Yang dinilai itu adalah ARCS-nya tadi, attention, relevance, confidence, dan satisfaction-nya tadi, itu ya. Seperti itu. Nah, baik. Instrumen pengumpulan data yang saya lakukan adalah dengan menggunakan kuesioner dan video V360, gitu ya. Dengan kuesioner saya ingin mendapatkan bagaimana jawaban mereka tentang mood, preferensi mereka, prioritas mereka, dan ARCS-nya. Lalu dengan V360 yang saya lakukan adalah karena kita sudah berada di dalam situasi pandemi, gitu ya. Jadi dengan V360 ini saya menyajikan atau menyimulasikan suasana studio yang tadi di dalam gawai Android kita. Ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa men-scan ada 2 buah QR code yang bisa dilihat, itu adalah perwakilan atau representasi dari 2 studio yang digunakan di lantai 8 untuk desain interior dan lantai 9 di DKV, gitu ya. Ya, saya akan berikan waktu sejenak jika para hadirin ingin mencoba menggunakan QR code ini, gitu ya. Atau bisa juga dengan mencoba mengetik round me tour itunya, gitu ya. Kalau misalkan nanti tidak sempat, saya akan kembali ke layar ini. Lalu saya akan maju dulu selanjutnya. Nah, ini kurang lebih perwakilan dari apa yang para hadirin sekalian bisa lihat nanti di V360 itu di handphone Anda sekalian, gitu ya. Jadi yang kuning itu adalah studio DKV. Saya menggunakan 2 macam studio di sini, yaitu studio yang berjendela sedikit dan tidak memiliki pencahayaan alami, itu yang di sebelah kanan, sedangkan yang di kiri adalah pencahayaan gabungan dan berjendela banyak. Gitu. Lalu saya akan secara singkat memberikan rangkuman dari apa yang saya temukan dari grafik-grafik ini, gitu ya. Jadi ini dari DKV ada 76% dan 76% ya. 76% menyukai suasana yang studio A. Studio A tadi sebelumnya adalah yang berjendela banyak, sedangkan studio B itu yang sama sekali tidak berjendela, gitu ya. Dan hanya memiliki pencahayaan buatan. Sama dengan desain interior. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Lalu, nah di sini saya berikan judul tingkat prioritas elemen pembentuk interior. Ini masukan dari mahasiswa, yaitu mereka mengatakan bahwa elemen pencahayaan dan elemen jendela dengan pemandangan eksterior sangat dominan. Ya, itu yang bisa dilihat pada yang berwarna oranye dan biru. Ya, 30 sekian persen untuk pencahayaan dan yang biru itu untuk jendela. Lalu berikutnya, di sisi lain saya menanyakan juga tentang apa yang paling mengganggu. Dan di sini yang menarik juga yang mengganggu adalah 2 elemen tadi. Ya, 42% dari DKV dan desain interior masing-masing memberikan masukan bahwa jendela dengan pemandangan eksterior juga mengganggu. Begitu pula dengan pencahayaan, ya. Lalu di sini juga kita bisa melihat kesimpulannya bahwa dari studio A, yang studio A itu tadi yang berjendela banyak, dan B yang sama sekali tidak berjendela, bahwa suasana studio A yang berjendela banyak itu bisa mendukung mood untuk belajar, mulai belajar tepatnya ya. Namun kaitan dengan mood dan motivasi tidak selaras. Tadi ada pertanyaan dengan ARCS gitu ya. Jadi ketika dihubungkan dengan apakah Anda berniat untuk belajar, ya niat tetap ada gitu ya. Tetapi mood untuk belajar itu terganggu. Begitu. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan secara umum. Studio A yang berjendela banyak dengan pemandangan eksterior dinilai positif untuk mendukung belajar. Ada pencahayaan alami yang dinamis ke dalam ruangan berjendela,
secara teknis itu menambah terang, selain kan memberikan dampak visual yang baik, juga memberikan dampak psikologis yang positif gitu ya pada pengguna. Dan Studio B yang hanya mengandalkan pencahayaan buatan itu kebanyakan dinilai negatif karena tidak mendukung mood untuk belajar. Mereka beralasan kurang terang, selain pewarnaan ruangan yang abu-abu ya kebanyakan, tidak luas dan mengekang. Nah, dari situ saya akan memberikan usulan sedikit. Jadi tidak semua kelas itu bisa difungsikan pukul rata gitu ya. Studio A yang punya jendela banyak dan segala macamnya itu sangat mendukung sekali untuk kegiatan yang sifatnya kreatif. Ya. Sedangkan Studio B yang tidak berjendela lalu terkesan mengekang itu baik untuk yang berkonsentrasi. Itu mungkin untuk ujian atau yang sifatnya punya target tertentu seperti itu. Nah, saran dan tindak lanjut praktisnya sebagai penutup adalah 1. Menyesuaikan penggunaan ruangan menurut tujuan kegiatan belajar. Yang kedua, menambahkan tingkat terang, jumlah titik lampu. Lalu yang ketiga, menambahkan tirai pada jendela. Itu bisa kita atur dengan fleksibel. Dan yang keempat juga adalah bagaimana menambahkan penerangan lokal pada meja di studio maksudnya. Jadi ketika kita perlu lebih terang atau lebih tidak terang karena silau, kita bisa mengaturnya dengan baik gitu. Demikian Bu Yudita, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Leo untuk presentasinya. Kita akan lanjut dulu ke pembicara yang ketiga ya. Untuk topik ini akan dibawakan oleh 2 pembicara. Yang pertama adalah Bapak Inyoman Nathanael SDS MDS dan oleh Ibu R.A. Dita Saraswati SDS MDS. Bapak Inyoman Nathanael ini mengenyam pendidikan S1 di Desain Komunikasi Visual ITENAS, lalu mengambil Magister Desain di Institut Teknologi Bandung. Dan untuk penelitiannya banyak yang berkaitan dengan digital, lalu juga untuk game, serta pameran karyanya juga banyak yang berkaitan dengan desain komunikasi visual yang disajikan secara digital. Lalu kemudian untuk pembicara yang keduanya, Ibu Dita Saraswati. Ya, Ibu Dita Saraswati ini mengambil S1 di Desain Komunikasi Visual FSRD ITB, serta kemudian mengambil Magister Desain ITB, dan saat ini sedang mengenyam pendidikan di program Doktor Institut Teknologi Bandung. Ibu Dita ini adalah staf pengajar aktif di Desain Komunikasi Visual Maranatha sejak 2012, dan banyak mengikuti pameran baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satunya adalah di China Indonesia Art Exhibition tahun 2014, lalu kemudian Design College established to 20, yaitu di GXAU, lalu di Unoflatu, dan yang terakhir adalah di Maritime Spice Trading Routes and Cultural Encounters Indo-Pacific 2021. Ya, lalu juga banyak berkecimpung di bidang kurator, salah satunya di co-kurator Chiang Mai Photo Festival Thailand tahun 2015, 2017, dan 2020. Demikian untuk CV singkatnya. Untuk Ibu Dita Saraswati dan Pak Nyoman, silahkan untuk dapat memulai presentasi. Baik, terima kasih Ibu Yudita. Jadi pada penelitian ini sebenarnya adalah sebuah rangkaian penelitian yang dilaksanakan oleh ketuanya itu adalah Pak Nyoman gitu ya. Tapi karena expertise Pak Nyoman memang di 3D visualization dan saya di desain interaktif, maka pada rangkaian ini kita ambil bagian dari penelitian beliau gitu ya. Di sini judulnya adalah 3D Visualization Towards Virtual Museum. Dan di sini kita pakai studi kasusnya Universitas Kristen Maranatha gitu ya. Next.
Oke, awalnya salah satu topik yang diangkat itu berkaitan dengan fenomena ruang virtual ya. Jadi bukan karena adanya teknologi digitalisasi, kemudian ruang-ruang karya itu akhirnya berubah gitu ya. Jadi tatanan penyajiannya itu ya jadi e-gallery gitu ya, bukan galeri. Jadi yang material jadi imaterial seperti itu. Nah, ini mengubah pola interaksi pengunjung gitu ya, yang tadinya pengunjung melihat bentuk fisik, tapi sekarang itu akhirnya berubah menjadi audiens, jadi user gitu ya. Bukan hanya karena pandemi saja, sebenarnya pola-pola ini gitu ya sudah sedikit banyak sekali diangkat gitu sejak tahun 60-an. Itu mungkin kalau yang baca Marshall McLuhan buku-bukunya itu kita akan melihat bagaimana teknologi informasi ini dan digitalisasi ini mengubah ruang-ruang tersebut menjadi ruang-ruang virtual yang interaksinya itu banyak. Nah, next. Mungkin kita akan minta Pak Nyoman untuk menerangkan dulu hubungannya antara apa yang kita akan teliti ya dari penelitian ini itu dengan sebenarnya ruang-ruang virtual yang sudah ada dan kita sudah bisa tahu gitu seperti apa. Nah, contoh-contohnya ada salah satunya seperti ini. Mangga Pak Nyoman. Ya, terima kasih Ibu Dita. Selamat siang Bapak Ibu semua. Izinkan saya menerangkan tentang slide ini ya. Jadi slide ini tuh kurang lebih menceritakan tentang penggunaan virtual museum, tetapi di sini menggunakan teknik foto 360, di mana tipe museum seperti itu diambil karena existing museumnya sudah ada terlebih dahulu gitu ya. Nanti kita akan lihat ketika di penelitian kami ini mungkin akan menggunakan teknik yang sedikit berbeda, kira-kira seperti itu ya. Enggak, Ibu Dita. Mangga, next ya. Baik. Jadi ini bisa Ibu Bapak sebenarnya banyak sekali sekarang itu virtual museum yang kita bisa datangi gitu ya secara virtual, tapi caranya tuh kemudian tekniknya, kemudian cara visualisasinya memang berbeda-beda. Nah, kita tuh sebenarnya ingin tahu seperti apa, karena bagaimana kita memvisualisasikannya itu nanti akan sangat berpengaruh terhadap interaksi apa yang bisa dibangun di dalamnya gitu ya, sehingga objeknya seperti apa, contohnya seperti ini gitu ya, yang di Melbourne ini karena artefak-artefak sejarah, jadi apa yang harus jelas, bagaimana divisualisasikannya itu harus sangat terlihat gitu ya, sehingga kita tidak mengurangi unsur atau mengurangi tujuan dari pendokumentasian artefak-artefak sejarah seperti ini gitu ya. Jadi permukaannya harus seperti apa, harus tetap bisa terlihat gitu ya. Kemudian detailnya dan sampai pernak-pernik yang ada di dalamnya juga tetap harus bisa divisualisasikan gitu. Ini contohnya yang di Melbourne ya untuk artefak sejarah. Next-nya. Ini juga kalau ini art museum ini. Kalau ini kita bisa datang masuk ke dalam websitenya, kemudian di website ini kita bisa langsung lihat karya-karyanya ya. Jadi karyanya itu memang sudah ada di ruang digital di dalam ini gitu. Jadi kita bisa slide. Mungkin kalau yang kemarin seperti di Spice Route-nya Maranatha gitu ya, kita tinggal datang ke websitenya, halamannya gitu ya. Nanti di halaman itu kita bisa lihat satu persatu karya-karyanya gitu. Dan ini juga tambahannya menggunakan VR ya Bu ya. Jadi nanti para usernya itu bisa berjalan-jalan di sana, terus dari sisi interaktifnya bergantung pada device si VR tadi ya. Oke. Next. Nah, jadi kalau dilihat dari background research-nya sebenarnya bagaimana proses teknik digitalisasi ini
dirancang gitu ya, apa yang menjadi fokus utama, kemudian ruang virtualnya nanti akan seperti apa, termasuk digitalisasi artefaknya atau benda-benda museumnya, layout penyajiannya, ruang dan pola interaksinya, engagement-nya, dan immersive experience-nya, hingga konsep integrasi keseluruhan. Jadi sebenarnya penelitian ini sebenarnya masih panjang, tapi kita ambil tahapan pertama di dalam penelitian ini, yaitu adalah soal persoalan teknis gitu ya. Bagaimana sih objek-objek ini divisualisasikan, menggunakan teknik apa, kemudian bagaimana dieksperimentasikan, kemudian kita analisa seperti itu. Nah, kebetulan saat melakukan penelitian ini tadinya kita memilih museum yang lebih umum gitu ya, tapi karena pandemi kita agak kesulitan untuk kesana kemari, sehingga akhirnya diubah menjadi studi kasus yang dekat dengan kita, yaitu Museum Kristen Maranatha gitu. Mangga next. Oke, ini adalah kondisi existing Museum Universitas Kristen Maranatha untuk mahasiswa atau dosen yang memang sudah sangat familiar. Ini sebenarnya area museum ini ada di bawah ya, di gedung B gitu ya. Nah, di sejajar dengan exhibition hall itu ada satu ruangan. Jadi kalau kondisinya sih cukup baik gitu ya, karena memang gedung baru, kemudian ada display gitu ya. Nah, cuma hanya saja display ini mungkin display yang sangat sederhana ya, penutup kaca, kemudian mungkin untuk humidity dan lain-lain belum dipikirkan, tapi secara display ini sudah lumayan gitu ya. Nah, di dalam kondisi ini bukan hanya objek-objeknya banyak saja gitu ya, jadi sebenarnya kurang tempat gitu ya, kurang displaynya. Tapi kadang-kadang juga kondisinya terkunci gitu di museum ini gitu ya. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa masuk sembarangan gitu ya. Jadi harus melalui izin dan lain-lain, atau enggak kalau ada acara dan kegiatan yang memang berkaitan baru ini dibuka gitu ya. Sehingga kita jadikan sebenarnya Museum Universitas Kristen Maranatha ini hanya untuk sebagai contoh bagaimana kita memvisualisasikan benda-benda yang ada di dalamnya gitu. Nah, tanpa untuk karena kalau yang namanya benda bersejarah, muatannya hanya bukan bentuk dari objeknya saja, tapi ada nilai-nilai historis di dalamnya, kemudian ada cerita di dalamnya, ada fungsi di dalamnya, sehingga itu juga harus ada nantinya di tujuan akhir dari visualisasi virtual museum gitu ya. Nah, next ya Pak ya. Oke, mungkin ini bisa dijelaskan. Jadi di awal penelitian kita awalnya seperti biasa ya Halo, Bu Dita. Freeze, Pak. Freeze ya, oke. Lanjut Bapak aja dulu. Sambil nunggu Bu Dita online lagi, saya jelaskan. Jadi dari survei yang pernah kami sebarkan ke kalangan sivitas akademika di Maranatha, ya khususnya internal, diketahui bahwa mahasiswa menganggap bahwa dia itu banyak yang masih belum mengetahui gitu ya, bahwa Maranatha itu punya museum. Terus dosen-dosen juga masih ada yang merasa belum mengetahui gitu ya. Di sini juga ditemukan informasi bahwa masih banyak ternyata yang belum pernah masuk ke dalam Museum Maranatha. Lalu dari observasi awal dan pencarian data di awal, Museum Maranatha itu tidak ditemukan ketika kita mengetikkan Museum Maranatha di mesin pencari di Google misalkan gitu ya. Belum pernah ada orang yang mengupload tentang Museum Maranatha sekalipun. Kira-kira seperti itu. Lalu dan kebetulan Museum Maranatha ini belum punya jenis yang virtual. Jadi kami menganggap studi kasus Museum Maranatha ini sangat cocok untuk diangkat sebagai studi kasus dalam penelitian kami ya. Lalu untuk metode penelitian yang
dilakukan pertama tadi observasi, lalu untuk pengumpulan data melalui wawancara kepada Bapak Slamet Taslim selaku koordinator panitia penyusunan sejarah Universitas Kristen Maranatha. Lalu metode yang digunakan juga ada fotogrametri, pemindaian 3D menggunakan 3D scanner, pemindaian 2D, dan digital 3D modeling yang bersifat manual. Di skemanya kita bisa melihat bahwa teknik yang diambil pertama adalah mengambil foto atau citranya dulu. Dari hasil foto itu nanti diolah menggunakan software. Di sini saya menggunakan capturing reality capture, lalu di clean up sampai ke rendering. Untuk yang metode menggunakan 3D scanner, tadi menggunakan merek Sense. Lalu untuk pemindaian 2D atau fotografi biasanya diambil untuk texturing aja. Kira-kira seperti itu. Kurang lebih fotogrametri adalah bagaimana cara kita membuat suatu objek yang diambil dari beberapa kumpulan foto yang diambil sedemikian rupa, seperti ini. Untuk teknik fotogrametri sendiri penggunaannya bisa bermacam-macam, dari arsitektur sampai ke produk, gitu ya, sampai ke game mungkin, dan workflow-nya bisa sedikit berbeda setiap penggunaan. Kira-kira seperti itu. Lalu setelah lalu dilakukan observasi dan pendataan awal. Jadi kami datang ke museumnya, ke Museum Maranatha, lalu kami minta izin masuk ke sana, lalu mulai mendata ada objek-objek apa saja yang bisa digunakan sebagai dijadikan untuk pendokumentasian. Ternyata objeknya itu sangat banyak ya, benda-benda koleksi museum itu sangat banyak dan beragam. Ada yang dari ukuran yang paling kecil seperti pin sampai yang paling besar lemari seperti ini ya, yang di kanan ini. Dari keseluruhan ini, ya Bu. Maaf, 3 menit lagi ya Pak Nyoman. Baik, saya coba ngebut aja. Jadi dari beragam ini ternyata informasinya juga masih sangat minim ya. Tidak semuanya memiliki keterangan. Lalu didata masing-masing, lalu ketika diambil fotonya, jumlah fotonya tampak seperti ini. Ini juga data yang diambil dari teknik atau metode 2D scanning atau 3D scanning. Untuk objek-objek yang 2D scanning nantinya akan tetap dibuat menjadi 3D seperti ini. Ini teknik pengambilan tekstur menggunakan scanner biasa untuk 2D ya. Ini juga sama. Ini proses pemindaian 3D scanner seperti ini. Ini teknik fotogrametri, jadi objeknya kami bawa ke atas, ke lantai 4 di gedung B. Di sana kami foto, berputar, mengelilingi, dan lain-lain, sehingga memiliki foto atau kumpulan foto dari objek masing-masing. Ini hasil fotogrametrinya dan prosesnya. Ini proses rekonstruksi objek di reality capture. Ini proses clean up-nya. Untuk clean up sendiri dilakukan karena masih banyak background yang terbawa di objek. Lalu dari situ ada proses yang namanya LOD, level of detail. Jadi jumlah vertex itu kami reduksi sampai sangat sedikit ya, agar nanti bisa lebih optimal ketika digerakkan. Ya juga sama. Ini hasil rekonstruksi yang sudah dibuat. Total ada 44 objek. Dari objek aslinya mikroskop seperti ini menjadi objek yang seperti ini. Lalu simpulan umum yang bisa disimpulkan adalah, jadi pelestarian atau adaptasi teknologi pelestarian ini sangat penting ya menurut kami. Jadi bisa digunakan untuk transfer pengetahuan dan pelestarian. Lalu kelengkapan dokumentasian secara 3D dan pengaruhnya terhadap fungsi pengembangan virtual museum ini nanti masih bisa ditingkatkan lagi. Lalu aset-aset yang sudah
dimiliki bisa dikembangkan untuk pembelajaran digital yang berikutnya. Simpulan khusus yang lebih teknis mungkin di sini hasil pendokumentasian benda Museum Maranatha yang telah dilakukan belum sepenuhnya langsung diterapkan ke dalam fase animasi. Jadi hal ini dikarenakan bagian-bagian dari objek belum dipisahkan. Hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan interaktivitas user dengan benda virtual. Jadi maksudnya di sini sebagai contoh ketika proyektor yang telah didokumentasikan dalam model 3D seperti ini belum dipisahkan antara bagian-bagiannya, parts-partsnya. Jadi ketika nanti user mau berinteraksi belum bisa gitu ya. Terus proses pendokumentasian masih terkendala pada aspek peralatan seperti komputer, 3D scanner, dan spray surfacer khusus. Jadi kemarin itu kendalanya ketika hendak mendokumentasikan lebih ke teknis ya, misalkan kayak komputer tuh jadi ngehang, terlalu berat. Terus ada beberapa fotogrametri yang nggak bisa diambil. Contohnya benda-benda yang permukaannya mengkilat seperti ini atau transparan, bisa dilihat di sini ya. Untuk lensanya itu tidak tertangkap oleh fotogrametri, sehingga perlu ditreatment oleh spray khusus. Lalu proses pendokumentasian masih bersifat eksperimental, jadi masih terdapat trial and error. Jadi mungkin aja setiap objek ini masih memiliki distorsi dari bentuk aslinya. Jadi sehingga masih bisa dikembangkan atau diperbaiki lagi sih sebetulnya. Ya, kira-kira seperti itu, Ibu Yudita. Ya, terima kasih Pak Nyoman. Terima kasih untuk presentasinya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oh, Ibu Radita sudah masuk lagi ya. Oke. Ya, kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Ada waktu kurang lebih 20 menit ya. Mungkin bisa dimulai dengan pertanyaan yang ada di chat dulu. Untuk Ibu Sirli, boleh Bu? Pertanyaannya dari Divya. Ya, oke. Terima kasih Bu Yudita. Saya jawab. Ya, langsung saja saya jawab ya. Yang dari minum dulu mungkin. Jadi untuk lansia dan ABK sudah pasti bisa dikombinasikan ya. Tapi di sini kita harus lihat dulu kondisinya seperti apa. Karena kan beragam. Tapi kalau misalnya kondisinya memang serupa, bisa pakai poin-poin yang tadi saya paparkan. Misalnya ada lansianya misalnya ada masalah lebih kepada pendengaran atau penglihatan dan lain sebagainya, berarti ada penambahan khusus atau mungkin berkaitan dengan mental juga, maka kebutuhannya pasti akan berbeda. Tapi bisa juga serupa ya, misalnya kebutuhan taktil, karena untuk lansia juga biasanya akan mulai menurun sehingga butuh ada kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya serupa dengan ABK juga. Atau karena kemampuan bicara, berarti harus dilatih komunikasinya, bagaimana ruang yang bisa membantu untuk meningkatkan komunikasinya itu juga serupa, bisa dikombinasikan. Kemudian mungkin saya tambahkan sedikit untuk yang pertanyaan satu lagi, bagaimana dengan suatu jalan masuk ke gedung yang penyandang disabilitasnya dengan kursi roda tetapi tidak bisa membuat RAM ya. Dari sini mungkin saya tambahkan ya, jadi ini contoh sudah terlihat ya. Nah, ini contoh penggunaan pada tangga yang tidak mungkin kita berikan RAM lagi ya, karena kondisinya sungannya, maka biasanya ada penambahan peralatan seperti ini. Jadi pengguna kursi roda bisa langsung masuk dan juga dengan sistem menggunakan tombol maka langsung akan naik, atau kalau kondisinya tidak menggunakan kursi roda tetapi persendiannya lemah atau butuh bantuan, bisa juga yang desainnya sudah ada kursinya seperti ini, jadi dia bakal langsung naik. Atau kalau misalnya tetap bisa jalan tetapi tidak cukup hanya dengan handrail di samping, ada juga penambahan peralatan seperti ini, jadi untuk penopang tambahannya, atau juga bisa ditambahkan yang seperti ini, yang bagian bawah, jadi ini diletakkan di bagian tangganya, maka pada bagian bawah ini kalau diinjak dia akan jadi RAM. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih.
Oke, terima kasih Ibu Sirli. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi untuk baik Pak Nyoman, Ibu Radita, ataupun Pak Leo? Ya, oke. Ini dari Jimmy Guyana untuk Pak Nyoman dan Ibu Dita. Baik, mungkin Pak Nyoman ya secara teknis itu. Ya. Untuk waktu yang dibutuhkan untuk tahapan scanning, cleaning, dan lain-lainnya. Jadi kemarin itu kurang lebih untuk satu objek itu untuk fotonya aja mungkin 1 hari gitu ya, 1 hari. Lalu untuk clean up-nya atau untuk processing-nya sendiri itu sebetulnya beberapa jam, tergantung dari prosesor kerumitannya juga gitu ya. Yang sering kali tidak bisa terduga itu adalah masalah hang gitu. Kadang-kadang komputer saya tuh saking nggak kuat dan panasnya harus ditembak oleh 2 kipas gitu ya, kipas angin, sehingga biar nggak ngehang overheat gitu. Mungkin nanti ketika pakai komputer yang lebih canggih nggak mengalami kendala seperti itu. Jadi mungkin itu aja udah 2 hari. Gitu. Lalu untuk clean up juga, ya penggunaan clean up-nya juga 1 hari dan renderingnya juga mungkin kurang lebih satu objek itu bisa antara 1 minggu lah, paling cepat 5 hari. Ya, tapi nggak bisa pakai Photoshop biasa kayaknya Pak ya? Photoshop bisa, tapi harus diputar sedikit demi sedikit ya. Ya. Jadi akhirnya harus manual. Jadi larinya nanti ke motion graphic ya Bu ya. Iya, gitu. Seperti itu. Jadi softwarenya khusus, dan software untuk rekonstruksi ini banyak sih. Ada berbagai macam pilihan. Itu hanya salah satunya aja yang menurut saya yang paling bagus deh. Oke, terima kasih penjelasannya dari Pak Nyoman dan Ibu Dita. Selanjutnya ada satu pertanyaan untuk Pak Leo, Pak. Ya, saya bacakan di sini. Pak Leo, apakah hasil penelitian yang Bapak lakukan ini bisa diterapkan di rumah siswa? Soalnya sekarang dengan kondisi kuliah online, tentu sulit untuk bisa mendapatkan atau memanfaatkan efek dari ruang kelas. Masih di mute, Pak Leo? Halo, ya. Terima kasih Pak Andi buat pertanyaannya. Jadi sebetulnya secara sederhana saya ingin menyampaikan 2 hal terkait tentang pencahayaan tadi gitu ya. Terutama dalam kaitannya dengan kondisi di rumah, ketika kita memang ingin belajar ya kita mencari spot yang terbaik. Tapi kalau hubungannya dengan pencahayaan, setidaknya itu penerangannya cukup lah ya. Ya beberapa standar menyarankan sekitar 200 atau 300 lux untuk membaca normal begitu ya. Jadi detail-detail kita bisa perhatikan supaya kita bisa membaca dengan nyaman. Nyaman di sini pengertiannya adalah mata kita tidak beradaptasi terlalu sulit untuk membaca huruf-huruf itu gitu. Ya, kalau kita membaca saja kesulitan, bagaimana kita bisa memahami dengan cepat gitu. Karena tujuan pencahayaan secara umum itu adalah memudahkan apapun aktivitas yang kita lakukan. Itu saja. Jadi kalau misalkan di rumah, ya kita cukup dengan memberikan penerangan tambahan. Begitu. Bu Yudita masih di mute. Iya. Ada pertanyaan tambahan Pak Leo dari Ibu Berti. Oh iya. Ya. Dari Bu Berti ya. Saran untuk pencahayaan ruang kerja kelas yang tepat untuk online kelas selama sehari penuh. Ya, online kelas sehari penuh gitu ya. Ya, ini terkait dengan kinerja mata manusia gitu ya. Jadi sehari penuh itu tentu saja sangat subjektif untuk setiap orang gitu ya. Ketika badan kita sehat, tentu saja kita bisa melakukan aktivitas katakanlah sehari penuh gitu ya, apalagi didukung semangat dan mood yang luar biasa begitu. Jadi jawaban untuk Bu Berti ini, saya menyarankan seperti yang sama dengan Pak Andi tadi gitu ya. Jadi setidaknya intensitas cahaya itu memadai untuk tiap aktivitas kita gitu ya.
tentu saja itu akan berbeda-beda gitu ya untuk setiap jenisnya gitu. Ketika membaca mungkin tadi sekitar 200-300, tapi ketika kita menggambar lebih detail atau misalkan mengerjakan apa namanya karya-karya yang misalkan katakan jewelry atau segala macam di rumah gitu, itu perlu pencahayaan yang lebih tinggi, 500 mungkin sampai 1000 lux gitu ya. Alat-alat itu secara sederhana bisa kita dapatkan dengan mudah dan gratis itu lewat apps yang ada di Android, cukup banyak gitu ya. Itu bisa diukur sendiri gitu. Ya, tidak presisi tetapi tidak meleset jauh gitu. Mungkin seperti itu Bu Berti. Terima kasih. Terima kasih Pak Leo. Apakah masih ada pertanyaan? Kita masih punya waktu sekitar 8 menit untuk sesi tanya jawab. Oke, tadi pertanyaan kepada Ibu Dita dan Pak Nyoman sebenarnya mirip dengan pertanyaan yang akan saya sampaikan ya. Tadi saya cukup amazed ya dengan penelitian yang dilakukan, bagaimana setiap objek di Museum Maranatha itu kemudian difoto satu-satu, difoto satu-satu dengan dengan foto, lalu kemudian harus diedit lagi, kemudian dimasukkan lagi ke dalam ruang virtual gitu. Kalau itu tadi 5 hari itu totalnya Pak Nyoman, maksudnya yang ditampilkan atau per objek atau bagaimana? Enggak sih Bu, itu rata-rata waktu aja. Soalnya ada objek yang sangat simple, membutuhkan waktu hanya beberapa jam. Kayak tadi ada beberapa objek yang kecil kayak pin gitu ya, itu kan hanya di scan 2D, lalu sisanya diedit lagi menjadi 3D gitu. Terus buku-buku, dokumen-dokumen bersifat kertas 2D itu kan hanya perlu di scan 2D, itu jadi jatuhnya lebih cepat. Nah, cuma kalau yang rumit-rumit tadi kayak mesin tik, terus proyektor seperti itu, memang harus beberapa kali ada. Jadi ketika udah ngambil misalkan 200 foto nih, terus diolah, ternyata gagal gitu ya. Ada banyak bagian-bagian dari objeknya itu yang nggak muncul atau cacat misalkan. Jadi harus take foto lagi dari awal, seperti itu. Jadi unsur pencahayaan sangat penting. Dan materialnya juga penting, ada objek-objek yang transparan tadi nggak bisa diambil, akan hilang, akan cacat. Objek-objek yang reflektif juga itu akan hilang gitu ya. Jadi harus diulang lagi seperti itu sih Bu. Oke, iya. Terima kasih penjelasannya Pak Nyoman. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya mau coba simpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh 4 orang pembicara yang membawakan 3 topik ini. Untuk yang pertama, untuk topik yang disampaikan oleh Ibu Shirley. Ya, jadi dapat saya simpulkan bahwa dalam mendesain kita benar-benar harus memperhatikan usernya siapa, terutama user yang beragam ya, baik yang normal maupun yang berkebutuhan khusus, dan ternyata banyak sekali yang harus kita pertimbangkan, baik dari segi psikologisnya, lalu kemudian preferensinya, dari kemampuan mobilitasnya, kemampuan kognitifnya, itu semua juga harus dipertimbangkan sehingga memudahkan atau memberikan rasa nyaman bagi setiap user. Lalu kemudian ternyata ini juga berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Leo ya. Jadi tadi soal pencahayaan dan bukaan atau orientasi. Pak Leo ini menyampaikan tentang bagaimana sih sebuah pengaturan pencahayaan serta bukaan ruang itu sangat berpengaruh terhadap mood user yang berkegiatan di dalamnya. Seperti yang tadi Bu Siti sampaikan, sebenarnya saya bisa melihat keterkaitan. Contohnya misalnya, kalau untuk anak kecil, ternyata kalau dibuat bukaannya besar, mengarah ke luar atau ke outdoor, itu bisa mempengaruhi konsentrasinya. Begitu juga seperti yang tadi Pak Leo sampaikan gitu, bahwa kalau ada bukaan yang terlalu besar atau orientasi yang terlalu besar ke arah luar, itu membuat orang menjadi distract. Baik, walaupun ini adalah studi kasusnya mahasiswa ya Pak Leo ya, begitu, sehingga perlu diperhatikan kegiatannya apa sih, dia butuh konsentrasinya ke dalam atau dia boleh konsentrasinya terdistract dengan yang lain gitu ya, sehingga kalau saya bisa mengasosiasikan dengan
desain-desain sekolah biasanya, terutama untuk sekolah-sekolah anak yang ini usia dini sampai ke usia remaja, itu memang jarang sekali yang dibuat bukaannya sangat besar ke arah luar atau ke arah koridor, karena ternyata memang pencahayaan tetap harus ada, tapi bukaan itu harus diatur supaya nggak distract gitu ya, untuk kegiatan anak yang berada di dalamnya, terutama untuk anak kecil yang konsentrasinya masih sangat mudah terganggu begitu. Lalu kemudian tadi apa yang disampaikan oleh Pak Nyoman dan Ibu Dita, ini menurut saya menarik sekali ya, bagaimana museum itu berkembang mulai dari yang museum secara fisik sampai ke museum yang digital seperti sekarang, gitu. Sehingga apa yang dulu hanya bisa diabadikan dengan foto, dengan video, tapi kemudian sekarang selain bisa diabadikan, dia juga bisa dipakai secara lebih interaktif oleh usernya, begitu ya. Dan ya bisa sangat menarik karena orang jadi nggak perlu hadir secara fisik, tapi dia memang bisa masuk ke dalam ruang virtual untuk bisa menikmati museum seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau disampaikan oleh para pembicara? Baik, sedikit dari saya, Bu Yudita. Jadi tentang dua jenis ruangan tadi dengan dua jenis pencahayaan lah ya, katakanlah. Jadi yang sebetulnya saya tuju itu adalah bahwa ruangan untuk belajar kuliah gitu ya, atau mungkin juga bisa di rumah, itu tidak bisa dipukul rata memang gitu ya. Ketika kita membutuhkan yang namanya kreativitas gitu ya, kita cenderung memerlukan ruangan yang ya tadi disebutkan punya jendela besar gitu ya, dengan pemandangan, tentu saja pemandangannya apa ya yang membuat kita fokus gitu. Sementara untuk yang memerlukan konsentrasi, yang memerlukan target untuk dicapai, tentu saja kita lebih memilih ruangan yang cenderung tertutup seperti itu, Bu Yudita. Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Dari Pak Nyoman, Ibu Dita atau Bu Siri, ada yang mau ditambahkan? Saya sedikit aja. Kalau untuk benda-benda koleksi Museum Marnat itu sebetulnya kalau saya pribadi sangat miris ya, karena kondisinya seakan-akan terbengkalai gitu ya. Padahal di balik semua itu punya potensi yang sangat bagus untuk dikembangkan, untuk mengedukasi para sivitas akademi internal maupun eksternal seperti itu. Sebagai contoh, film gulungan proyektor yang ada di dalam museum itu hanya ditaruh begitu aja, belum pernah dikonversi menjadi media digital. Jadi kita nggak tahu isi film itu tuh apa sebetulnya gitu ya. Mungkin temuan-temuan ini juga bisa jadi perhatian universitas agar bisa lebih dikembangkan ke depannya sih, kira-kira seperti itu. Sebenarnya kaitannya terhadap ini ya, kita sebagai sivitas akademikanya itu mengetahui sejarah kitanya sendiri itu seperti apa gitu. Jadi apalagi buat mahasiswa-mahasiswa itu justru menurut saya malah bisa meningkatkan rasa cinta terhadap institusinya sendiri gitu ya. Kalau nggak kenal ya menurut saya ya susah juga. Selama ini sejarah Maranatha itu cuma hanya dalam video pendek biasa atau dari cerita mulut ke mulut. Tapi sebenarnya di artefak yang benda-benda yang kita temukan itu sebenarnya banyak sekali gitu. Banyak sekali, dan itu patut didokumentasikan gitu. Itu sih, Bu. Terima kasih, Bu Dita. Oke, Ibu Siti ada tambahan, Bu Siti? Mungkin saya menambahkan tadi yang dibahas oleh Ibu Yudita berkaitan dengan bukaan ruang. Menurut saya sih itu memang sebenarnya untuk semua, tidak hanya yang disabilitas ya, untuk yang normal juga serupa. Tapi bedanya kalau yang normal itu biasanya kita bisa dengan membatasi diri kita untuk segera fokus kembali. Tetapi untuk ABK ataupun kebutuhan khusus yang dewasa sampai lansia, mereka susah untuk memfokuskan diri. Jadi akan terdistract dalam waktu yang lama dan akhirnya tidak kembali, contohnya pada saat terapi. Makanya kalau lagi terapi itu
tidak boleh ada suara atau ada layar TV yang dinyalakan atau ada orang lewat dan lain sebagainya, itu harus benar-benar kita hindari dulu karena akan susah untuk fokusnya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sirli. Ya, sepertinya kita sampai kepada penghujung acara. Kita telah membuka dengan doa pembuka, kita akan tutup juga dengan doa penutup. Mungkin kalau tadi sudah dibuka oleh Pak Rene, untuk doa penutup ini boleh saya minta Ibu Eli untuk menyampaikan doa penutup, Bu. Ya, terima kasih Bu Yudita. Terima kasih teman-teman untuk presentasinya. Mari kita tutup dalam doa. Saya akan pimpin dalam iman Kristiani. Bagi teman-teman yang beragama lain bisa mengikuti dengan agama. Mari kita juga terima kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, juga untuk pengetahuan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih, biarlah apa yang sudah dibicarakan, dipaparkan, boleh menjadi kebaikan dan juga pengetahuan yang baik dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini, kami mau menyerahkan juga para pembicara yang mendengar semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Terima kasih Ibu Eli. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC Ibu Verlina, silakan Bu. Oke, terima kasih untuk doanya dari Bu Eliati dan moderator yang sepanjang hari ini oleh Bu Yudita seorang diri. Untuk 6 pembicara, terima kasih banyak. Akhir kata kita akan tutup acara ini dengan sedikit kata-kata dari Founding Fathers kita. Sungguh sangat bermanfaat event pada hari ini, di mana kita masih dalam suasana merayakan kemerdekaan, dan kita semua merayakannya dengan merdeka berpikir atau kebebasan berpikir di dalam webinar The Art of Thinking, bagaimana kita mengubah critical thinking kita menjadi design thinking, di mana kita semua background-nya adalah designer. Saya tutup dengan satu quote dari Bung Karno. Bung Karno bilang bahwa belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Muhammad Hatta bilang bahwa aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku merasa bebas. Itu kata-kata yang dari Founding Fathers kita di masa merayakan kemerdekaan hari ini. Semoga menginspirasi teman-teman semua dan makin bersemangat untuk merayakan kebebasan berpikir kita masing-masing. Kita tutup. Terima kasih Pak Adi, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin sampai berjumpa lagi di event webinar The Art of Thinking berikutnya. Salam dari saya, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat siang Bapak Ibu.